three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kita akan melakukan preview ya pertandingan yang akan dilaksanakan hari Kamis dini hari, dimana kita akan bertemu dengan PSG. Kita akan bertamu ke Parc des Princes, di mana kita akan, ya ini leg kedua ya, semifinal Liga Champions, dimana kita saat ini tertinggal 1-0 ya. Jadi tertinggal 1-0 untuk agregat gol. Pertandingan yang masih sangat bisa kita menangkan, tapi ya ini perlu konsentrasi penuh dari semua pemain kita. Perlu usaha maksimal dari semua pemain kita, karena ini adalah pertandingan terpenting bagi Arsenal saat ini gitu. Ya, sampai dengan detik ini adalah pertandingan yang terpenting bagi Arsenal. Bukannya pertandingan terpentingnya nanti finalnya. Ya, masalahnya kita kan finalnya nih masih belum nyampe nih. Masih jauh nih ya. Jadi ya sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih, selangkah lagi. Tapi kita harus melupakan final dulu. Kita harus berkonsentrasi pada yang sekarang gitu. Jadi ya yang hari ini gitu, yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita yang harus kita konsentrasikan gitu ya. Jadi nggak usah pikirkan final, kita pikirkan semifinal ini dulu, bagaimana supaya bisa lolos ke final. Ya teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini kalau dan ngefans dengan Arsenal, ya ini silakan ya di like, share, dan subscribe kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini. Dipencet juga tombol loncengnya, jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Oke, gitu ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber, jadi ya tolong dibantu, subscribe ini gratis, jadi ya silahkan di subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai untuk seperti biasa kita untuk preview, kita akan melihat kondisi Arsenal dulu ya. Dari list cedera nggak ini ya, nggak kayaknya menyedihkan ya, karena ini berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 pemain kita ini hampir satu tim sendiri ya ini dalam kondisi cedera. Gabriel Jesus, Jorginho, Timber, Kai Havertz, Martin Odegaard, Calafiori, dan Tomiyasu. Ini Timber kayaknya besok bisa ya. Ini dia kan kayak ada inilah kayak cedera tabrakan di latihan kemarin sebelum pertandingan melawan Bournemouth. Lalu untuk Odegaard kemarin untuk di pertandingan Bournemouth ini juga kayaknya ada cedera tabrakan gitu. Kemungkinan besar sih kayaknya untuk Timber dan Odegaard harusnya, kalau pendapat saya, besok bisa bermain. Tapi ya nanti kita juga akan membahas tentang Odegaard ya. Ini beberapa kali saya bilang Odegaard kayaknya perlu diistirahatkan. Ya, ini banyak yang sampai ekstrim sih, sampai harus dijual, dilepas ban kaptennya. Kalau dari saya enggak, cuman kita perlu untuk mengistirahatkan dia. Menurut saya kita amat sangat perlu untuk mengistirahatkan Odegaard. Calafiori ini juga harapannya besok sudah bisa di hari Kamis nanti udah bisa bermain ya. Dan ini ketika saya merekam ini konferensi pers Mikel Arteta belum ada. Jadi nanti kalau konferensi persnya udah ada, kita akan bahas. Kemungkinan besar ini adalah untuk di segmen Arsenal hari ini tanggal 6 ya. Jadi untuk segmen sepekan Arsenal hari ini tanggal 6 itu kemungkinan besar kita juga akan membahas untuk konferensi persnya Mikel Arteta. Dan itu juga mungkin kita akan lihat siapa pemain-pemain yang akan bisa turun gitu ya. Tapi ya intinya kalau kita lihat ini list pemain cedera kita lumayan menyedihkan ya, banyak sekali. Lalu head to head ya, ini kita
sebenarnya banyak menangnya, cuman ini adalah PSG yang baru gitu ya. Jadi kalau kita lihat 5 pertandingan terakhir, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pertandingan terakhir ini kita menang 2 kali, seri 2 kali dan kalah 1 kali. Jadi sebenarnya ya agak berimbang lah ya, agak berimbang gitu. Dan tapi ini kita menangnya kebanyakan adalah di kandang kita nih gitu kan. Jadi ya ini satu hal yang mungkin akan menjadi sulit ya, karena besok ini kita bermain di Parc des Princes. Apalagi ya, jadi ya ini untuk kondisi Arsenal gitu. Kita akan lihat untuk kondisinya PSG sendiri ya. Jadi ini oh ya sebentar, kondisi Arsenal juga ini ya. Kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir ini kita 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Nah, ini rekor yang agak menakutkan ya untuk Arsenal di 5 pertandingan terakhir. Lalu ya ini kita juga masih perlu berkonsentrasi sebenarnya adalah untuk di IPL jangan sampai merosot lagi nih ya posisinya di liga gitu. Ya itu sih untuk kondisi Arsenal. Kita akan bahas untuk kondisinya PSG. Ya ini kondisinya PSG juga ya ini kalau kita lihat 2 kali menang 5 pertandingan terakhir ya, 2 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Tapi kemarin ini kalah, ini mereka melawan Strasbourg ini karena mereka menurunkan semuanya pemain lapis kedua ya. Melawan Strasbourg itu kemarin mereka menurunkan lapis kedua. Ini kita lihat ya line up-nya, ini mereka menurunkan tim lapis kedua semua ini, kecuali bahkan untuk ininya ya cuman Barcola doang kayaknya ya. Jadi ini memang ya pemain, intinya mereka merombak seluruh pemain mereka lah gitu. Jadi mereka kalah ini ya bukan hal yang aneh ya, karena ya ini benar-benar menurunkan pemain lapis kedua mereka gitu ya. Kenapa? Karena mereka ingin mengistirahatkan pemain utamanya untuk bisa bermain nanti di pertandingan leg kedua ya. Jadi ya ini kekalahan mereka ini melawan Strasbourg juga bukan menjadi indikasi bahwa mereka permainannya lagi menurun, tapi bahwa ya ini isinya kemarin pemain lapis kedua gitu ya. Dan ini ya satu keunggulan mereka ya, gimana dengan jumlah cedera mereka, lalu juga juara liga yang sudah aman gitu. Nah ini memang keunggulan bagi tim-tim Champions League dari liga-liga lain dibandingkan dengan tim IPL. Bukan hanya Arsenal ya, tapi tim IPL, di mana untuk tim Liga Champions dari klub-klub dari liga-liga lain ini mereka lawan tim papan bawahnya ini, bukan hanya papan bawah, papan tengah lah ya, papan tengah sampai papan bawah itu mereka lebih bisa memainkan dengan pemain yang yang temponya nggak terlalu intens. Beda dengan kita di IPL, kita papan tengah bahkan sampai 15 besar, saya bilang kan sejak pertengahan musim ini 6 besar di IPL ini udah nggak ada ya. Kita sekarang ngomong 15 besar di IPL, dimana semua tim dari 15 besar ini bisa punya kesempatan untuk sampai di pertandingan Eropa. Jadi untuk bisa kualifikasi Europa Conference League, 15 besar ini semua punya kesempatan. Kenapa? Karena memang kekuatan keuangan tim IPL ini sangat luar biasa. Jadi ya 15 besar ini, kalau dari saya, bahkan saya mau ngomong ya, kita peringkat 8 sampai peringkat 15 ini kalau mau disandingkan dengan tim-tim Europa League itu setara lah dengan tim-tim Europa League dari berbagai liga gitu. Jadi Conference League itu menurut saya timnya bahkan itu mungkin kalau di IPL ini peringkatnya peringkat 12 ke bawah lah untuk tim-tim yang ada di Conference League, itu setara dengan 12 ke bawah dari tim IPL. Bahkan menurut saya sebagian besar untuk Conference League setara dengan Championship gitu ya, level kita dengan Liga Championship kita di Inggris. Jadi
Ya inilah keunggulan bagi PSG terhadap Arsenal saat ini, bahwa mereka sudah aman dan sudah bisa mengistirahatkan pemain-pemain mereka. Satu kelebihan yang Arsenal saat ini tidak miliki. Tapi ini bukan berarti kita pesimis ya. Artinya kita harus memang berusaha lebih keras untuk menunjukkan kekuatan kita ada di mana gitu ya. Ya ini jadi untuk kondisi PSG. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita adalah untuk formasi ya, perkiraan formasi. Nah, ini bukan perkiraan, mungkin saya ini lebih ke harapan formasi ya buat saya. Tadi saya bilang ini kemungkinan Jurriën Timber sih kayaknya harusnya udah bisa ya. Jadi saya akan masukkan di sini adalah Timber. Mana Timber. Oke ya, ini di back kita Luis Kelly, Kiwior, Saliba dan Timber. Lalu di tengah ini saya rasa ini kita akan memakai Partey, Declan Rice. Lalu ya ini saya akan kasih satu ya ini sekali lagi ini karena ini bukan perkiraan formasi ya, lebih ke harapan formasi saya. Saya ingin memasukkan Nwaneri. Cuman Nwaneri ini saya rasa kayaknya dia lebih cocok untuk di sayap kanan. Jadi kenapa nggak Saka yang ada di sini gitu. Jadi Saka yang ada di midfield kanan gitu ya. Dimana dia akan membantu Timber untuk menjadi penyambung antara back dan penyerang. Ya, jadi tanggung jawabnya, karena tanggung jawab sebagai midfield ini tanggung jawabnya lebih besar ya dibanding sebagai penyerang sayap kanan. Jadi saya mungkin akan memberikan tanggung jawab itu kepada Saka, bukan kepada Nwaneri ya. Lalu Nwaneri yang di depan sini sayap kanan. Di tengah ini kayak saya lebih mikir ini Merino aja lah ya. Merino aja deh. Kayaknya striker kita yang paling tajam saat ini Merino, dan ya Martinelli di sayap kiri. Ini saya dengan anggapan bahwa kita akan mengistirahatkan Odegaard ya. Jadi dari saya, kalau kita mengistirahatkan Odegaard, mungkin saya akan menaruh Saka ini yang ada di di midfield kanan ya. Nwaneri yang di depan karena kayaknya dia lebih saat ini untuk menjadi tanggung jawab dia sebagai playmaker, levelnya kayaknya tanggung jawab itu dia belum bisa menerima beban tanggung jawab itu. Ini kalau menurut saya pribadi ya. Jadi ya kalau saya yang dikasih wewenang untuk ngasih formasi Arsenal, ini yang akan saya turunkan. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah ini formasi yang menurut teman-teman cocok, atau mungkin teman-teman punya pendapat sendiri? Boleh silakan ditulis di kolom komentar ya, untuk perkiraan formasi yang teman-teman pikirkan gitu. Ya itu untuk perkiraan formasi. Lalu adalah untuk harapan skor 3-1. Harapan skor saya 3-1 gitu ya. Kita lolos dengan 3-1. Jadi agregatnya itu adalah bagi Arsenal agregatnya berarti berapa? 1-0, 3-2 berarti agregatnya ya. Jadi harapan saya Arsenal bisa menang 3-1 besok, atau ya karena kan posisinya adalah kita yang bertamu, jadi 1-3 bagi Arsenal ya. Jadi itu harapan saya. Ya ini sekali lagi bukan prediksi, lebih ke harapan. Nah silakan, mungkin teman-teman juga punya harapan skor, atau bahkan mungkin punya memang prediksi skor, silakan tulis di kolom komentar ya. Jadi itu sih kalau buat saya
perkiraan yang akan sekali bukan perkiraan, harapan saya tentang apa yang akan terjadi di semifinal besok. Ini sekali lagi sebelum saya tutup ya teman-teman, ini untuk video kali ini saya akan buka dulu untuk para member. Jadi ini akan tayang, berarti ini adalah hari Senin ya, ini hari Senin jam 2 tanggal 5 jam berapa, jam 21.30 lah ini ya, sekitar jam 10-an lah gitu ya, nanti jam 10 lebih ya ini akan tayang bagi para member dulu gitu. Untuk para non member kita akan buka besok tanggal 6 di jam 21.30 gitu ya. Jadi ya itu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjadi member juga, sehingga memberikan tambahan suntikan dana lah bagi channel saya ini. Itu aja sih. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.